بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى وصلاحا يا رب العالمين. InsyaAllah ta'ala pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali di pertemuan yang ke-13 ini. Kita masih dalam pembahasan Kitabul Iman, bab yang disebutkan dalam Mukhtasar Sahih Al-Imam Al-Bukhari sebagai bab yang ke-21, itu babun al-ma'asi min amri jahiliyah. Wa la yakfuru sahibuha birtikabiha illa bisyirki. Bab tentang kemaksiatan. Kemaksiatan itu adalah perkara jahiliyah. Kemaksiatan itu adalah termasuk perkara jahiliyah, dan pelakunya tidaklah menjadi kafir dengan melakukannya kecuali kesyirikan. Artinya di sini kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang muslim, walaupun itu dosa besar, tidaklah menyebabkan pelakunya menjadi kafir kecuali kesyirikan. Walaupun nanti tentunya di sana ada perkara-perkara yang dilakukan oleh seorang muslim berupa kekufuran sehingga menyebabkan pelakunya juga menjadi kafir. Kemaksiatan di sini maksudnya kemaksiatan yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. La yakfuru sahibuha, maksudnya adalah bahwa kemaksiatan itu pelakunya tidak sampai menyebabkan dia kafir. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mendatangkan hadis Nabi, potongan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka mru'un fika jahiliyah. Ucapan ini diarahkan kepada salah seorang sahabat Nabi, yaitu Abu Dzar radhiyallahu anhu. Sesungguhnya engkau, wahai Abu Dzar, seorang yang ada pada dirimu sifat kejahiliyah, karena telah melakukan perbuatan yang merupakan kemaksiatan yang nanti akan kita sebutkan. Kemudian juga wa qaulillahi ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Dan juga berdasarkan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Ayat ini menjelaskan bahwa perbuatan dosa syirik, jika meninggal dunia pelakunya belum bertaubat, maka tidak akan diampuni dosanya. Dan dosa-dosa di bawah kesyirikan tingkatannya, maka itu tahta masyiatillah. Di dalam hadis yang pertama, innaka mur'un fika jahiliyah, ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut merupakan kemaksiatan, yang mana kemaksiatan itu bagian dari perbuatan jahiliyah. Kenapa demikian? Karena semua kemaksiatan, seorang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah, fahuwa jahilun bima yastahiquhu minat ta'adhim. Setiap orang yang melakukan kemaksiatan, maka dia dalam keadaan jahil terhadap hak-hak Allah yang harus diagungkan. Yastahiquhu bima yastahiquhu minat ta'zim, di mana Allah wajib diagungkan, tapi dia bermaksiat pada Allah yang wajib diagungkan. Pada di sini dia menunjukkan ada sifat jahiliyah di mana dia tidak mau mengagungkan Allah. Walihada qala Allah Ta'ala, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya taubat taubat yang diterima oleh Allah itu adalah bagi orang-orang yang mereka melakukan keburukan karena sebab jahalah. Kemudian setelah itu bertaubat dalam waktu dekat. Karena orang yang melakukan perbuatan buruk dari atau disebabkan ketidaktahuannya, itu bukan perbuatan dosa. Jadi ini masih dimaafkan. Jadi ada di sana ada perbuatan dosa yang dilakukan karena tidak tahu, ada perbuatan dosa yang dilakukan karena tidak mau tahu. Dalam artian dia tahu itu larangan tapi tidak mau tahu. Perbuatan yang kedua inilah yang disebut dengan jahalah tadi, yaitu dia tahu itu dilarang tapi tidak mau tahu, yang penting saya ingin melakukan. Yang diinginkan mengikuti hawa nafsunya. Yang dia inginkan adalah menuruti keinginannya, tidak peduli itu dilarang atau tidak dilarang. Nah, ini namanya disebut jahalah tadi. Sehingga dia tidak mengagungkan hak Allah,
Beda ketika orang itu tidak tahu, ketika diberitahu langsung meninggalkan. Makanya di sini orang yang melakukan perbuatan dosa karena tidak tahu hukumnya, maka itu bisa ditolerir, dalam artian dimaafkan. Sehingga dikatakan di sini al-murad bil jahalah, yang dimaksud dengan jahalah tadi adalah as-safahah. Tadi tidak mau tahu tadi. Dia tahu hukumnya, dia tahu itu dilarang, itu pelanggaran, tapi tidak mau tahu. Wa adamu taqdirillahi azza wa jalla wa ta'zimihi, dan tidak mengagungkan Allah, tidak pula memberikan penghormatan kepada Allah, sehingga setiap maksiat itu tidak lain adalah termasuk perkara jahiliyah jika dilakukan. Hanya saja pelakunya tidak sampai dikatakan sebagai kafir yang keluar dari agama. Karena mengatakan seorang itu kafir gara-gara melakukan kemaksiatan, ini ada kaidahnya. Ada kaidah-kaidah di sana, seorang itu terjatuh kepada kekufuran yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Itu demikian. Lalu dalam ayat yang disebutkan tadi, Allah tidaklah akan mengampuni dosa syirik. Ya, dosa syirik di sini apakah termasuk dosa syirik kecil juga? Kalau syirik besar jelas. Syirik besar itu yang pertama kali, bahwa Allah tidak akan mengampuni perbuatan dosa syirik. Maka dalam hal ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau pernah mengucapkan bahwa masuk ke dalamnya syirik besar dan juga syirik kecil. Beliau mengatakan inna syirka la yughfaru walau kana asghar. Sungguhnya kesyirikan itu tidaklah akan diampuni walaupun syirik kecil. Sehingga di sini membutuhkan taubat sebelum meninggal kalau ingin diampuni. Jadi seorang yang melakukan kesyirikan syirik kecil, ya, jangan meremehkan. Seperti riya, riya itu termasuk syirik kecil. Bersumpah atas nama selain Allah itu juga syirik kecil. Mengucapkan dengan kehendak Allah dan kehendak fulan, ya, itu juga syirik kecil. Ucapan itu, maka yang benar ucapannya bagaimana? Dengan kehendak Allah kemudian kehendakmu, itu begitu. Jadi ada kalimat yang berbeda. Oleh karena itu di sini butuh ditaubati, baik itu syirik besar atau syirik kecil jika dilakukan, karena konsekuensinya dia tidak akan diampuni berdasarkan ayat tadi. Lalu dosa yang diampuni yang mana kalau dia belum bertaubat, meninggal dunia belum bertaubat? Yaitu dosa-dosa di bawah kesyirikan. Katakan di sini wa yaghfiru ma duna dzalika, dan akan diampuni dosa-dosa duna dzalika. Duna dzalika di sini sebagian ada yang memaknai ma siwa dzalika, ada yang memaknai ma aqalla dzalika. Ya. Jadi selain kesyirikan
Jadi selain kesyirikan kan ada juga dosa-dosa yang kedudukannya sama dengan kesyirikan. Dan yang rajih maknanya adalah yang di bawah kesyirikan, tingkatannya di bawah kesyirikan. Karena kekufuran, perbuatan kekufuran itu sederajat dengan kesyirikan. Seseorang tidak melakukan kesyirikan tapi dia melakukan kekufuran, maka ini tidak diampuni kalau dia belum bertaubat. Demikian. Kemudian yang selanjutnya di dalam ucapan muallif disebutkan di sini, qultu usnida fihi tarfan min hadis Abi Dzar al-Ati. Saya katakan disebutkan sanad di dalam artinya hadis yang disertakan sanad potongan hadis Abu Dzar berikut ini, yaitu nanti akan disebutkan dalam hadis 78 bab ar-raqa'iq, ya, bab yang ke-44. Hadisnya bagaimana? Disebutkan hadisnya itu bahwa kisah daripada sebab mengapa Rasulullah mengatakan kepada Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah, sesungguhnya engkau ini masih ada pada dirimu perkara jahiliyah. Dari Al-Ma'rur beliau mengatakan, laqaitu Abu Dzarrin bi Rabadah wa alaihi hullatun wa ala gulami hullah. Saya menemui atau berjumpa dengan Abu Dzar di Rabadah. Lalu pada Abu Dzar memakai pakaian hullah. Lalu gulamnya, budaknya juga memakai pakaian yang sama. Maka Al-Ma'rur ini merasakan keanehan. Lalu saya bertanya, fasa'altuhu an dzalik. Lalu saya bertanya kepadanya, kenapa engkau berikan pakaian yang sama, tidak biasanya, kepada budaknya. Faqala inni sababtu rajulan fa'ayyartuhu bi ummihi. Saya telah mencela seseorang, di mana saya mengata-ngatai ibunya. Faqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya Abu Dzarrin, ayyartahu bi ummihi. Wahai Abu Dzar, apakah engkau mencelanya dengan merendahkan ibunya? Innaka mru'un fika jahiliyah, sesungguhnya engkau wahai Abu Dzar orang yang ada pada dirimu sifat jahiliyah. Ikhwanukum khawalukum ja'alahumullahu tahta aydikum, sesungguhnya saudara-saudara kalian itu khawalukum, ya, ada dia maknanya adalah anugerah kepada kalian, ada juga dimaknai pelayan kalian. Ja'alahumullahu tahta aydikum, sesungguhnya Allah menjadikan mereka ada pada atau di bawah tanggung jawab kalian, ya, entah itu statusnya sebagai budak, sebagai pelayan, sebagai ya keluarga, anggota keluarga. Yang jelas itu adalah di bawah tanggung jawab kalian, di mana faman kana akhuhu tahta yadihi. Lalu Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang saudaranya itu
entah itu saudara sebagai saudara secara nasab, saudara secara apa namanya tadi, ya, dia di bawah tanggungannya walaupun tidak ada hubungan nasab, bahwa saudaranya itu, ya, barang siapa yang saudaranya itu di bawah tanggung jawabnya, falyut'imhu mimma yakul, maka berikanlah kepadanya makanan seperti yang dia makan. Wal yulbishu mimma yalbasu, dan berilah dia pakaian sebagaimana yang dia pakai. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, jangan engkau membebani mereka dengan apa yang mereka tidak mampu. Fa in kallaftumuhum fa'ainuhum, jika kalian membebani mereka, berikan kepada mereka tanggung jawab, ya, untuk melakukan suatu kewajiban, maka bantulah mereka. Di sini yang jelas di dalam hadis ini ada beberapa faedah. Intinya pada kalimat innaka mru'un fika jahiliyah, perbuatan maksiat yang dilakukan oleh sahabat Nabi tadi, di mana dia merendahkan saudaranya dengan menyebut ibunya, ya, dengan merendahkan ibunya, maka ini perbuatan jahiliyah. Perbuatan jahiliyah. Di mana di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah, di antaranya husnus imtisali sahabah li amri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di mana sahabat-sahabat Nabi sangat sigap, sangat cepat di dalam melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi merintahkan, segera melakukannya. Itu begitu. Karena dalam hadis ini disebutkan Abu Dzar tadi ketika mencela seseorang, merendahkan seseorang, ya, Syekh Utsaimin mengatakan al-zahir, zahirnya yang dicela ini adalah budaknya, lalu membawa-bawa ibunya dengan merendahkan ibunya. Oleh karena itu Nabi SAW berkata kepadanya, innaka umru'un fika jahiliyah, begitu. Sesungguhnya engkau seorang yang masih ada pada dirimu, ya, sifat jahiliyah. Itu yang pertama. Jadi malah sahabat-sahabat ketika tahu itu perbuatan dosa dan diingatkan, lalu segera dia meninggalkannya, kemudian melaksanakan yang diperintahkan, seperti yang dilakukan oleh Abu Dzar tadi. Dengan bukti tadi Al-Ma'rur yang meriwayatkan hadis ini mendapati Abu Dzar itu pakai pakaian yang sama dengan pakaian budaknya, pakaian hullah tadi. Kemudian yang berikutnya di antara faedahnya, hendaknya seorang itu apabila dia memiliki saudara yang di bawah tanggungannya, baik itu sebagai pelayan, pembantu, ya, kalau sekarang ya tidak ada budak, atau yang semisalnya pegawai di bawah tanggungannya, maka hendaknya dia memberikan makan sebagaimana yang dia makan, hendaknya dia berikan pakaian sebagaimana yang dipakai. Wala yukallifu ma yaghlibu ay ma la yutik, dan tidak membebani pekerjaan-pekerjaan yang dia tidak mampu melakukannya. Ya, artinya yang di bawah kemampuannya.
Kalaupun misalkan dia membebaninya dengan sebuah pekerjaan, maka bantulah dia. Ini semua termasuk sifat-sifat yang terpuji di dalam syariat Islam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal itu, ya, dan harus memperhatikan mereka-mereka yang ada pada tanggungannya dari para pembantu, pelayan, dan yang semisalnya. Lebih-lebih dari yang terkait dengan para budak. Itu demikian. Di sini juga seperti orang-orang yang dipekerjakan, maka ini juga diperhatikan kaitannya dengan ibadah. Setidaknya diingatkan, kalaupun tidak melakukannya, yang penting sudah mengingatkan. Misalnya kita mengerjakan seorang melewati waktu-waktu sholat, ya, pakaian saja kita diminta untuk menyamakan, artinya diperlakukan sama. Makanan juga diperlakukan sama. Terlebih lagi kaitannya dengan ibadah. Kita ingin selamat, kita lakukan ibadah, maka juga hendaknya kita juga perhatikan mereka ketika ada waktu sholat, agar, ya, berhenti melaksanakan sholat, jangan dibiarkan saja. Setidaknya diingatkan, ini waktu sholat, ayo sholat. Adapun sudah diajak tidak mau, urusan mereka. Ayo sholat dulu, sebentar, seperempat jam tidak sampai. Diingatkan dulu waktu sholat, sholat. Ini bagian dari apa? Tanggung jawab yang mempekerjakannya. Tidak kemudian, itu kan urusan dia. Ya, tidak bisa. Karena pada hari itu dia sedang mempekerjakannya. Setidaknya diingatkan. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang selanjutnya, bab yang berikutnya adalah babun wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fasammahumul mu'minin. Bab tentang firman Allah Ta'ala, dan jika ada dua kelompok dari orang-orang yang beriman yang mereka saling berperang, maka damaikanlah keduanya. Wa aslihu bainahuma. Ya, damaikanlah keduanya. Di mana Allah Ta'ala menyebut mereka sebagai orang-orang yang beriman. Fasammahumul mu'minin. Jadi di sini mu'allif ingin menjelaskan bahwasanya mereka kedua taifah atau golongan tersebut sama-sama beriman, yang mana keduanya saling berperang. Nah, peperangan yang mereka lakukan, saling membunuh dan seterusnya, itu perbuatan dosa. Akan tapi perbuatan dosa mereka tidak sampai menjadikan mereka keluar dari agama Islam. Hanya itu perbuatan dosa besar, saling membunuh. Mereka tetap dikatakan sebagai orang-orang yang beriman. Bahkan mereka dikatakan sebagai saudara. Ya. Di dalam ayat selanjutnya, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saudara,
maka damaikanlah antara dua saudara. Artinya dua saudara yang sedang dalam keadaan bertikai, ya, bahkan saling berperang. Ya, karena apa? Tadi juga dalam ayat sebelumnya, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Jadi di sini demikian. Fasammahumul mu'minin, di mana Imam Al-Bukhari menyebut mereka sebagai orang-orang yang beriman. Jadi sebelum mereka terjadi perangan mereka beriman, dan setelah terjadi perangan pun mereka tidak keluar dari keimanan mereka. Dalam artian mereka tidak sampai kepada jatuh kepada kekufuran. Sebagaimana ayat yang kita baca tadi, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Semuanya orang-orang yang beriman itu saudara. Nah, maka damaikanlah antara dua saudara yang sedang bertikai. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang muslim itu kefasikan. Merendahkan orang muslim, mencelanya itu perbuatan kefasikan. Dan memerangi muslim itu kekufuran. Berarti ketika seorang muslim memerangi muslim lainnya, entah itu bentuknya berkelahi, ingin saling membunuh, itu kan juga berperang, walaupun perang satu lawan satu. Ada juga antar kelompok. Sebagaimana dalam judul bab ini, jika dua kelompok dari orang-orang beriman saling berperang, perintah Allah adalah damaikan. Begitu. Nah, perbuatan memerangi ini dikatakan oleh Nabi sebagai kekufuran. Ya, akan tapi Imam Bukhari menyebut tetap mereka itu dikatakan sebagai orang yang beriman, di mana Allah menyebut mereka beriman, menunjukkan kekufuran yang dimaksud dalam hadis adalah kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Itu yang disilakan dengan kufrun duna kufrin. Kufrun duna kufrin. Kekufuran itu ada kekufuran yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, dan ada pula kekufuran yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, seperti yang disebutkan oleh Nabi ini, dan juga apa yang sudah kita sebutkan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian setelah itu beliau rahimahullah mendatangkan hadis, ya, hadis Anil Ahnaf ibn Qais, dari Ahnaf ibn Qais, qala dhahabtu li ansura hadha ar-rajula falaqiyani Abu Bakar faqala aina turid, qultu ansuru hadha ar-rajul, qala irji fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza taqal muslimani bisayfayhima falqatilu wal maqtulu fin nar. Faqultu ya Rasulullah hadha al-qatil fama balul maqtul, qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Ya, dari Al-Ahnaf bin Qais, beliau mengatakan saya pergi untuk menolong seseorang, orang itu menolong. Lalu kemudian saya berjumpa dengan Abu Bakar, falaqiyani, Abu Bakar menjumpaiku.
Faqala aina turid, lalu dia mengatakan, bertanya kepadaku, mau kemana kamu? Qultu, saya menjawab, ansuru hadzal, saya ingin bantu orang itu. Qala irji, jangan, udah pulang aja. Kenapa? Fa inni sami'tu Rasulullah SAW. Alasannya kenapa dia diminta supaya kembali saja, tidak usah dibantu, karena saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, idzal taqal muslimani, apabila dua orang muslim yang bertemu, apabila ada dua orang muslim bertemu, bisayfaihima, dengan kedua pedang mereka. Artinya dua orang bertemu di sini maksudnya sedang berkelahi, masing-masing bawa senjata. Maka fal qatilu wal maqtulu filnar, orang yang membunuh dan yang dibunuh diancam neraka. Ya. Filnar di sini diancam neraka. Fakultu ya Rasulullah, lalu saya bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul, kalau yang membunuh iya jelas, karena dia telah membunuh maka ancamannya neraka. Lalu bagaimana yang dibunuh kok diancam neraka juga? Wong dia korban. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Innahu kana harisan ala qatli sahibi. Dia juga, orang yang terbunuh ini juga apa? Berkeinginan kuat membunuh, ya, membunuh saudaranya tadi, membunuh yang membunuh dia. Kebetulan saja dia kalah. Ya, coba kalau dia menang, maka dia yang membunuh, kan begitu. Maka karena kedua-duanya saling ingin membunuh, maka kedua-duanya diancam neraka. Itu begitu. Oleh karena itu Abu Bakar tadi melarang Al-Ahnaf bin Qais untuk melanjutkan ingin membantu, karena jangan sampai nanti dia terancam dengan neraka, karena kalau membantu pembunuh maka dia diancam neraka sama. Al-qatil wal maqtul finnar. Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis ini di dalam bab ini tidak lain adalah untuk mendatangkan dalil yang ada hubungannya dengan ayat tadi, ya. Gimana? Kalau tadi dalam ayat Allah Ta'ala menyebutkan wa in ta'ifatani minal mu'minin, jika ada dua kelompok yang dari orang-orang yang beriman, di mana beliau mengatakan mereka Allah sebut sebagai orang-orang yang beriman walaupun dalam keadaan mereka saling memerangi. Jadi seolah-olah di sini Imam Bukhari sedang ingin mengatakan bahwasanya dua orang tadi, idzal taqa al-muslimani, apabila dua orang muslim berjumpa dengan kedua pedangnya, berarti di sini ada dua orang muslim yang sedang bertikai. Maka Imam Bukhari seolah-olah mengatakan sammahuma muslimain, di mana mereka keduanya masih disebut sebagai orang muslim, begitu. Tidak mengatakan apabila dua orang muslim yang telah berjumpa mereka keduanya kafir, tidak, tapi mereka keduanya disebut muslim, muslim dalam hadis muslim, kalau yang dalam ayat mukmin. Hanya saja walaupun dia tidak sebagai orang yang jatuh kepada kekufuran yang kemudian keluar dari Islam, hanya saja dalam ayat diancam. Ancamannya adalah fal qatil wal maqtul finnar. Bahwa orang yang membunuh dan yang dibunuh itu diancam neraka. Ya. Seperti
ucapan-ucapan yang lain yang mana ancaman ini finnar, itu di dalam neraka, diancam dimasukkan ke dalam neraka. Tentunya di sini tidak kekal dalamnya karena statusnya bukan kafir. Di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah, di antaranya yang pertama yang disebutkan adalah bahwa hadis ini merupakan dalil barang siapa yang berkeinginan melakukan sesuatu, lalu dia telah melakukannya, artinya sudah mulai melakukannya, tapi dia tidak mendapatinya, artinya tidak sampai menuntaskannya, begitu, maka dia telah dicatat untuknya sebagaimana dicatat orang yang telah melakukannya. Jadi walaupun belum sampai menuntaskannya, dia tetap dicatat seperti orang yang telah menuntaskannya. Jika perbuatan itu adalah perbuatan kebaikan, maka catatannya juga baik. Jika perbuatan yang dia belum tuntaskan itu, maka catatannya juga keburukan. Jika itu keburukan, maka keburukan pula. Tadi dalam hadis tadi, dua orang ini muslim yang sama-sama ingin membunuh. Satunya sudah menuntaskan membunuh, satunya belum kesampaian, tapi sama-sama ingin membunuh, maka kedua-duanya sama dosanya, sama-sama diancam neraka. Begitu. Sama berarti ini disamakan kepada seluruh maksiat. Jika ada seorang berkeinginan melakukan kemaksiatan tapi belum sampai melakukannya, bukan karena dia takut, bukan karena ingat ini perbuatan dosa, tapi belum ada kesempatan, ingin mencuri, kok banyak orang ini tengok, tidak jadi, maka walaupun tidak jadi mencuri, sebagaimana niatnya tetap dia dicatat sebagai orang yang telah mencuri. Sama tadi, dia berkeinginan membunuh, tapi kebetulan dibunuh duluan, sehingga belum sampai melakukannya, dicatat sebagai orang yang seperti membunuh. Kecuali dia mengurungkan diri karena ada hal lain, seperti mendengar nasihat lalu dia mengurungkan perbuatannya, takut kepada Allah, takut dosa, maka ini beda lagi urusannya. Tapi karena belum ada kesempatan, karena tidak bisa menuntaskan, maka balasannya catatan keburukannya sama seperti orang yang melakukannya, tidak beda. Dan sebaliknya, bagi orang yang berkeinginan melakukan kebaikan lalu sudah melakukan usaha tapi belum sampai melakukannya, maka dia juga dicatat pahala sempurna seperti orang yang melakukannya. Itu berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 100, wa man yakhruj min baitihi muhajiran, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk hijrah, ilallahi wa rasulihi, hijrah menuju Allah dan Rasulnya, thumma yudrikhul maut, lalu dia mendapatkan kematian, artinya sebelum sampai tempatnya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, dan sungguh bahwa Allah telah memberikan pahala kepadanya. Dan juga dalam hadis itu disebutkan kaitan dengan ini, sehingga dalam hal ini terkait dengan orang yang berkeinginan melakukan keburukan itu ada beberapa keadaan.
Orang yang ada keinginan melakukan keburukan itu, ya, ada beberapa keadaan. Yang keadaan ini menyebabkan dia dibalas atau tidak dibalas, dapat dosa atau tidak dapat dosa. Yang pertama, keadaan pertama, ya, apabila dia berniat untuk melakukan keburukan lalu belum melakukan sudah melakukan sebab-sebab, berarti dia sudah melakukan usaha, akan tetapi kemudian dia tidak mampu melakukannya karena barangkali kesempatan belum ada, ya, atau hal lain seperti tadi yang ingin membunuh tapi belum sampai membunuh, dia terbunuh. Maka apa? Fahada yuktab lahu sayyah kamilah. Orang yang seperti ini dicatat baginya keburukan secara sempurna walaupun belum sampai melakukan. Dalilnya hadis tadi. Keadaan kedua, orang yang berkeinginan melakukan keburukan adalah, ya, apabila dia berkeinginan melakukan keburukan setelah ada keinginan lalu dia menyesali atau menyadari itu perbuatan itu tidak baik, lalu dia tinggalkan karena Allah, takut karena Allah. Barangkali di tempat dia ingin melakukan ada nasihat yang datang, ya, atau dia sambil lihat-lihat HP, tahu-tahu ada nasihat muncul secara sepintas, scroll, ya, muncul nasihat, itu perbuatan dosa, akhirnya dia mengurungkan diri karena Allah, takut karena Allah. Maka yang seperti ini tidak ditulis sebagai kemaksiatan, tapi ditulis satu pahala baginya. Ya, niat perbuatan buruk tidak jadi melakukan karena takut kepada Allah, maka ditulis baginya satu kebaikan. Keadaan ketiga, orang yang berkeinginan melakukan keburukan lalu kemudian dia tinggalkan keburukan itu, tidak jadi dia lakukan, bukan karena takut kepada Allah, bukan karena dia tidak mampu, ya, akan tapi apa? Akan tapi dia mengurungkan diri, yang jelas tidak ingin melakukannya, ya, tidak ingin melakukannya, mengurungkan diri, bukan karena takut kepada Allah, bukan pula karena tidak mampu. Maka yang seperti ini niatnya diampuni, tapi tidak dapat pahala apa-apa, tidak dicatat apa-apa baginya, tidak pahala, tidak pula kesalahan. Itu demikian. Jadi ini diantara keadaan-keadaan ketika seorang itu melakukan, ya, ingin melakukan keburukan, ada 3 keadaan yang telah disebutkan. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikut. Kita akhiri kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.